Martin? Mel? Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Martin dan Melanie, di mana Martin saat itu memberikan kejutan, yaitu sebuah rumah mewah untuk Melanie sebagai tanda keseriusannya kepada Melanie. Melanie pun tampak sangat bahagia atas kejutan yang ia terima. Di malam harinya, Martin dan Melanie mengajak sepupu mereka untuk merayakan kebahagiaan itu dengan minum minuman haram. Di situ ada Leo, sepupu dari Martin, sedangkan Anggi adalah sepupu dari Melanie. Mereka berdua diundang ke situ untuk menjadi saksi karena Martin akan melamar Melanie dan Melanie pun menerima lamaran dari Martin. Ketika malam semakin larut, Melanie dan Martin pun langsung melakukan adegan yang kita inginkan, cuy. Di keesokan harinya, Mela dan Martin membeli barang-barang perabotan untuk mengisi rumah mereka. Pekerjaan Martin ini sebagai pengelola tempat gym dan Martin bekerja sama dengan sepupunya, yaitu si Leo. Di situ juga Martin menjelaskan kepada Leo bahwa dana yang kemarin Leo berikan kepadanya itu sudah diberikan alat yang baru. Di sisi lain, Melanie yang sedang di rumah ditemani oleh Anggi, sepupunya. Terlihat Melanie sangat bahagia menjalani hidup bersama dengan Martin. Seperti layaknya pasangan baru, setiap malam Martin selalu meminta jatah adegan kepada Melanie, cuy. Keesokan paginya, Martin pun bangun pagi dan bergegas ke tempat gym. Sementara itu, Melanie pergi berbelanja perabotan. Namun saat di parkiran, ada seorang pria menggunakan masker yang ingin bertindak kurang ajar kepadanya. Seketika itu, Melanie pun menjerit meminta tolong. Ketika berada di rumah, Melanie terlihat masih ketakutan. Ia masih terbayang-bayang oleh sosok pria misterius yang ingin melecehkannya tadi. Bahkan Melanie tidak bisa tidur, seakan-akan ia ketakutan mengingat kejadian itu. Dan bukan itu saja, Melanie juga sering melamun. Ia juga tidak fokus saat melakukan aktivitasnya. Kemudian mereka berempat memutuskan untuk pergi ke bioskop. Di situ terlihat ekspresi wajah Melanie yang ketakutan di saat menonton bioskop. Dan ketika Anggi sedang bersama Melanie di toilet, di situ Anggi bertanya ada apa dengan Melanie. Karena Anggi melihat kalau Melanie merasa tertekan sejak di dalam bioskop. Akhirnya Melanie mengatakan dengan jujur kepada Anggi kalau dirinya akhir-akhir ini merasa dibuntuti oleh seseorang. Keesokan harinya, Melanie mendapat kejutan karena tepat di hari itu ia berulang tahun. Kemudian mereka pun merayakan momen bahagia itu di sebuah klub. Namun di sana Melanie justru melihat sosok orang yang mengikutinya. Melanie pun teringat kalau dulu ia pernah bareng dengan pria tersebut, cuy. Dan ia masih ingat dengan sorotan matanya yang sangat tajam. Leo pun mengajak Melanie untuk menikmati musik di klub itu. Mereka berdua terlihat akrab dan tak segan-segan Melanie memeluk Leo. Setelah Melanie berada di rumah, ia pun membuka foto di dalam laptop. Melanie terkejut melihat pria itu ada di dalam foto bersamanya. Kemudian Melanie pun menemui Anggi dan ia bertanya apakah Anggi mengenal pria yang ada di dalam foto tersebut. Anggi pun menjawab bahwa tidak pernah mengenal orang itu. Di sini juga Anggi bertanya kepada Melanie apakah ia pernah ada hubungan cinta satu malam dengan pria tersebut. Dan Melanie pun mengakui bahwa pernah melakukan adegan yang kita inginkan bersama dengan pria itu di dalam hotel, cuy. Akan tetapi hubungan mereka cuma sebatas itu saja dan tidak berlanjut. Lalu menurut Anggi, mungkin pria yang sering membuntuti Melanie adalah orang yang masih penasaran dengan Melanie. Nah, hal yang tak disangka-sangka, ternyata Leo ini menaruh hati kepada Melanie, cuy. Leo juga sering mengambil foto Melanie secara diam-diam. Di suatu hari ketika Melanie dan Anggi sedang di lift, tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke dalam lift tersebut. Melanie pun masih hafal dengan aroma parfum orang itu karena ia pernah terlibat satu kasur dengan pria yang aroma parfumnya sangat sama. Lalu beberapa hari kemudian, ketika Martin sudah pergi ke tempat gym, Leo yang mengetahui bahwa Martin sudah pergi, Leo pun segera menemui Melanie. Di situ Leo memberikan makanan kesukaan Melanie. Melanie yang tak curiga dengan maksud hati Leo, ia pun menyuruh Leo untuk masuk ke dalam rumah. Di sana Leo menatap Melanie dengan penuh hasrat dan ia membayangkan melakukan adegan dengan Melanie, cuy. Keesokan paginya, Martin melihat ada kue di dalam kulkas.
dan Martin bertanya siapa yang memberi kue ini. Melanie pun menjawab bahwa kue ini pemberian dari Leo. Nah, di situ Martin pun mulai curiga terhadap Melanie. Di saat Melanie dan Anggi sedang nge-gym, di situ Melanie bercerita tentang pria yang bertemu di lift saat bersama Anggi kemarin. Melanie juga mengatakan kalau aroma parfum pria itu mengingatkannya kepada seseorang. Tak lama kemudian, Leo datang menghampiri mereka. Lalu Leo mengajak mereka untuk makan siang bersama. Leo juga bertanya di mana Martin berada. Melanie pun mengatakan kalau Martin sedang sibuk karena ada kerjaan. Pada malam harinya seperti biasa, Martin minta catnya Melanie cuy. Tetapi Melanie menolaknya. Martin pun jadi kecewa dan mengatakan, apakah kamu lebih tertarik dengan Leo? Tentu Melanie pun menepisnya, karena hanya Martin lah yang ia cintai. Melanie berniat ingin menjodohkan Anggi dengan Leo, karena mereka sama-sama belum memiliki pasangan. Martin pun setuju aja dengan idenya Melanie. Saat mereka berada di tempat gym, terlihat Anggi sering mencari perhatian kepada Leo. Martin dan Melanie yang melihat kedekatan kedua sepupunya itu berharap mereka berdua bisa menjalin hubungan satu sama lain. Besokan paginya, Martin ingin berangkat ke tempat gym dan Melanie menyiapkan jus untuk Martin. Namun karena Melanie telat menyiapkannya, hal itu membuat Martin marah dan mengatakan kalau Melanie tidak becus untuk mengurus kebutuhannya. Mendengar itu, Melanie pun juga ikutan marah. Melanie berkata kalau dirinya juga sibuk mengurus pekerjaan rumah yang lain. Lalu Martin pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian saat Melanie sedang di basement, tiba-tiba Leo menghampirinya. Di situ Leo terang-terangan berkata kalau dirinya memiliki perasaan kepada Melanie. Namun Melanie menolaknya karena ia tidak ingin mengkhianati Martin dan merusak hubungannya dengan Martin. Namun Leo tetap ngotot ingin memiliki Melanie. Karena Leo terus mendesak, akhirnya Melanie memilih untuk pergi dan tidak menanggapi Leo. Keesokan harinya Leo kembali datang menemui Melanie di rumahnya. Namun kali ini Leo meminta maaf atas kejadian kemarin di basement dan ia berkata ingin memfoto Melanie saat sedang melukis. Melanie pun mengizinkan Leo untuk memfoto dirinya saat sedang melukis. Tetapi di situ Leo mulai merayu Melanie dan akhirnya Leo mampu meluluhkan hati Melanie. Mereka berdua pun larut dalam suasana hingga akhirnya adegan yang kita inginkan pun terjadi cuy. Namun sayangnya tak lama kemudian Martin malah pulang. Mereka berdua yang lagi asik bergoyang pun jadi kaget. Tapi beruntung Leo masih bisa kabur dari rumah itu. Di malam harinya mereka berempat pun minum minuman bersama. Di situ kondisi Leo udah tinggi parah dan Anggi akan mengurusnya. Sementara itu Martin dan Melanie memilih untuk pulang ke rumahnya. Anggi yang saat itu mengurus Leo akhirnya malah melakukan adegan yang kita inginkan cuy. Namun ketika mereka lagi asik-asiknya, Leo malah tak sadar menyebut nama Melanie. Tentu Anggi jadi marah dan langsung meninggalkan Leo. Setelah kejadian itu, Leo pun kembali menemui Melanie. Leo meminta maaf atas masalahnya yang terjadi dengan mereka. Saat itu HP Melanie ketinggalan di toko saat berbelanja dan Leo menawarkan diri untuk mengambilnya. Lalu saat Leo pergi, orang misterius itu datang ingin menculik Melanie. Tapi untungnya Leo sudah kembali dan langsung menghajar orang itu. Saat Melanie dan Leo ke klinik untuk memastikan apakah ada luka yang serius, ternyata di situ ada si Martin. Saat ini Melanie jadi bingung dengan hubungannya bersama Martin. Akhirnya Melanie dengan berani memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Martin. Dan ia juga mengatakan kalau dirinya saat ini tengah hamil dan itu adalah hasil dari hubungan gelapnya bersama Leo. Melanie meyakini itu karena sudah melakukan tes DNA. Lalu mereka berdua pun terlibat pertengkaran yang hebat. Karena Martin tak mau ambil pusing, lalu ia meninggalkan Melanie begitu saja. Scene kemudian berpindah ke beberapa tahun kemudian. Akhirnya Melanie menikah dengan Leo dan memiliki seorang anak perempuan. Di sisi lain, Martin yang masih tak terima menyimpan dendam karena Melanie lebih memilih sepupunya, sehingga Martin berencana akan menghabisi mereka berdua. Martin juga sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang dan film pun selesai.